warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Yungki Musibukola dari Setika Wirosada Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan mengenai pemberian obat yang benar. Yang pertama, pemberian dengan sublingual, yaitu obat diberikan pada pasien secara sublingual, yaitu dengan cara meletakkan obat di bawah lidah. Yang kedua, meskipun cara ini jarang dilakukan, namun seorang bidan harus mampu melakukannya. Yang ketiga, obat yang sering diberikan dengan cara ini adalah nitroglycerin, yaitu obat vasodilator yang mempunyai efek vasodilatasi pembuluh darah. Yang keempat, obat ini banyak diberikan pada masa pasien yang mengalami nyeri dada akibat angina pectoris. Yang berikutnya, cara pemberian, yaitu pada pasien. Pasien diberitahu untuk tidak menelan obat karena bila ditelan, obat menjadi tidak aktif oleh adanya proses kimiawi dengan cairan lambung. Yang berikut, yang kedua, untuk mencegah obat tidak ditelan, maka pasien diberitahu untuk membiarkan obat tetap di bawah lidah sampai obat menjadi hancur dan terserap. Yang kedua, perektal merupakan cara memberikan obat dengan memasukkan obat melalui anus atau rektum dengan tujuan memberikan efek lokal dan sistemik. Yang berikut, tindakan pengobatan ini disebut pemberian obat supositoria yang bertujuan untuk mendapatkan efek terapi obat dan menjadikan lunak pada daerah feses dan merangsang buang air besar. Yang berikutnya, cara pemberian obat perektal. Yang pertama, cuci tangan. Yang kedua, jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Yang ketiga, gunakan sarung tangan. Yang keempat, buka pembungkus obat dan pegang dengan kain kasar. Yang kelima, oleskan ujung pada obat supositoria dengan pelicin. Nomor 6, regangkan glokea dengan tangan kiri. Kemudian masukkan supositoria dengan perlahan melalui anus, sphincter anal, internal, dan mengenai dinding rektal kurang lebih 10 cm pada orang dewasa, 5 cm pada bayi atau anak. Yang ketujuh, setelah selesai tarik jari tangan dan bersihkan daerah sekitar anal dengan tisu. Yang kedelapan, anjurkan pasien untuk tetap berbaring telentang atau miring selama kurang lebih 5 menit. Yang ke-9, setelah selesai lepaskan sarung tangan ke dalam bengkong. Yang ke-10, cuci tangan. Yang ke-11, catat obat, jumlah dosis, dan cara pemberiannya. Yang berikut, yang ketiga, pervagina merupakan cara memberikan obat dengan memasukkan obat melalui vagina yang bertujuan untuk mendapatkan efek terapi obat dan mengobati saluran vagina atau serviks. Yang berikutnya, obat ini tersedia dalam bentuk krim dan supositoria yang digunakan untuk mengobati infeksi lokal. Pervagina, alat dan bahannya sudah disiapkan. Yang pertama, obat dalam tempatnya. Yang kedua, sarung tangan. Yang ketiga, kain kasar. Yang keempat, kertas tisu. Yang kelima, kapas sublimat dalam tempatnya. Yang keenam, pengalas. Yang ketujuh, korentang dalam tempatnya. Yang berikut prosedur kerja pervagina. Yang pertama, cuci tangan. 2, jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Yang ketiga, gunakan sarung tangan. Yang keempat, buka pembungkus obat dan pegang dengan kain kasar. Yang kelima, bersihkan sekitar alat kelamin dengan kapas sublimat. Yang keenam, anjurkan pasien tidur dalam posisi dorsal recumbent. Yang ketujuh, apabila jenis obat supositoria, maka buka pembungkus dan berikan pelumas pada obat. Yang kedelapan, regangkan labia minora dengan tangan kiri dan masukkan obat sepanjang dinding kanan vagina posterior sampai 7,5 10 cm. Yang berikut, vagina. Yang ke-9, setelah obat masuk, bersihkan daerah sekitar orifisium dan labia dengan tisu. Yang ke-10, anjurkan untuk tetap dalam posisi kurang lebih 10 menit agar obat bereaksi. Yang ke-11, cuci tangan. Yang ke-12, catat jumlah dosis, waktu, dan cara pemberiannya. Demikian informasi yang saya sampaikan, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.